kita masuk topik yang ketiga, yaitu ukuran dispersi. Ada 3 ya, varian, standar deviasi, dan range. Ukuran dispersi adalah indikator yang penting dalam statistik deskriptif yang menunjukkan sejauh mana data tersebar di sekitar nilai pusat, baik itu median maupun mean. Dispersi sangat penting karena 2 data yang memiliki nilai rata-rata yang sama bisa memiliki penyebaran data yang sangat berbeda. Karena itu kita perlu lihat di mana saja perbedaannya. Oke, kita akan bicara mulai dari yang pertama, yang paling sederhana adalah range. Range atau rentang nilai. Range ini menunjukkan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam data. Rumusnya mudah sekali, gitu ya. Range itu X maksimum dikurangin X minimum. Contoh datanya nanti bisa dilihat. Dan meskipun mudah dihitung, ya, catatannya range tidak mencerminkan variasi data secara keseluruhan karena hanya menggunakan 2 nilai saja, nilai terbesar, nilai terkecil. Oke, manfaatnya ya ada 2. Yang pertama, di blok ini bisa menilai sebaran data dan deteksi outlier secara tepat. Yang kedua, bisa membandingkan distribusi beberapa kelompok data secara bersamaan, karena kita bisa membandingkan satu box plot dengan box plot lain. Contoh penggunaan ya, dalam penelitian kesehatan, box plot sering digunakan untuk membandingkan hasil laboratorium antara kelompok pasien. Misalnya ada kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi apapun, ada kelompok eksperimen 1 yaitu yang diberi misalnya obat dalam dosis kecil, lalu kemudian ada kelompok box plot yang ketiga yang menunjukkan kelompok yang diberi obat dalam dosis yang lebih besar. Contohnya itu nanti kita lihat bahwa dengan data berat badan, nanti bisa teman-teman bisa lihat itu ada dilihat Q1-nya adalah 55, median 60, dan Q3-nya 64. Outlier terdeteksi karena ada nilai 90 yang jauh dari sebaran utama. Ya. Dan kemudian box plotnya nanti akan menunjukkan bahwa garis panjang di sebelah kanan ya menunjukkan data miring ke kanan. Oke, ini ada contoh kasus box plot gitu ya. Kita bisa lihat ada data nilai transaksi saham harian dalam juta rupiah. Kemudian ada langkahnya penyelesaian. Yang pertama, data diurutkan dulu, data yang ditampilkan memang sudah diurutkan, kemudian ditentukan nilai maksimum dan minimum tapi bukan outliernya ya, kita tentukan minimumnya 10, maksimumnya tanpa outlier ada 15. Kemudian dari data yang ada dalam rentang itu kita tentukan jumlah data, dalam hal ini 10. Dari situ kita hitung mediannya gitu ya, rata-rata di antara data kelima dan keenam. Dari hasil perhitungan itu nilainya 13,5. Lalu kita tentukan kuartil 1 data bawah gitu kan, ada 5 data, maka Q1 itu dari data ketiga 12. Untuk Q3 atau kuartil 3 ada 5 data, Q3 nya di data ketiga di nilai 15. Kemudian dari situ kita hitung IQR, inter quartile range. IQR ada rumusnya Q3 minus Q1, dalam hal ini 15 minus 12, IQR-nya adalah 3. Nah, sesuai itu langkah yang 7 menentukan batas outliernya. Jadi batas bawah itu adalah Q1 dikurangin 1,5 kali IQR gitu ya. Nah, nilainya adalah 7,5. Batas atas adalah Q3 plus 1,5 kali IQR 19,5. Dari situ ya kita bisa simpulkan nih bahwa semua data di atas 19,5 juta dianggap outlier gitu ya. Karena di sini ada satu data yang berbeda yaitu 100 juta, maka 100 juta itu adalah outlier. Nanti akan ada tampilan bagaimana data tersebut divisualkan dalam box plot.